Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Pak Prabowo ya. Karena dari dulu saya Ceritakan kenapa bisa memahami bergabung dengan sejarah Jokowi bangsa tahun Indonesia. 2019 lalu. Dari dulu kita selalu diadu domba. Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba karena Pak Jokowi itu orang Indonesia. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung. Dan kita bersatu. Dan Indonesia tenang. Dan Indonesia kuat. Dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Kita mau bangkit sebagai negara yang hebat. Kalau kita tadi diramalkan oleh indikator-indikator ekonomi bahwa kita bisa menjadi negara. Pak Prabowo saat seminar kebangsaan ya. Tapi pertanyaannya, apa kita akan? Kita bisa. Tapi pertanyaannya, apa kita akan? Dan jawabannya tergantung kepada pemimpin-pemimpin kita sendiri. Jawabannya adalah, maukah kita dipecah belah terus? Maukah kita masuk permainan kekuatan-kekuatan besar? Maukah kita diadu domba terus-menerus? Ini pertanyaannya. Sebagian besar dari wajah-wajah yang ada di sini dari dulu mendukung saya. Dan saya minta maaf. Pak Prabowo ceritakan bagaimana dia bisa bergabung dengan Presiden Jokowi. Saya waktu itu setelah Pilpres 2019. Mungkin jarang, bahkan mungkin baru sekarang saya berjumpa sama kalian semua. Dan saya mengerti banyak pendukung saya kecewa dengan saya. Saya mengerti banyak yang tidak mau saya bergabung sama Pak Jokowi. Saya mengerti. Itu. Dan benar bahwa akhirnya saya dan memerlukan upaya dan memerlukan bantuan daripada kawan-kawan untuk menjelaskan mengapa keadaan seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Karena dari dulu saya memahami sejarah bangsa Indonesia. Dari dulu kita selalu diadu domba. Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba karena Pak Jokowi itu orang Indonesia. Pak Jokowi itu orang yang sangat cinta Indonesia, sangat cinta rakyat Indonesia ya. Hati saya, seperti yang insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung. Dan kita bersatu. Dan Indonesia tenang. Dan Indonesia kuat. Dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Setiap
5 tahun pasti ada kekuatan-kekuatan negara-negara yang selalu menunggu dan berharap dan berjuang Indonesia rusuh. Ini sejarah. Itu rusuh. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajarkan kita untuk benci bangsa lain. Tidak. Saya tidak mengajarkan kita curiga, kita benci, dendam bangsa lain. Tidak. Itu tadi ya sambutan Pak Prabowo saat mengisi seminar di Institut Madani Nusantara. Di situ Pak Prabowo menjelaskan bagaimana dirinya bisa bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi setelah Pilpres 2019, padahal sejatinya saat itu mereka berdua adalah rival dalam Pilpres itu. Namun setelah selesai, keduanya memutuskan bergabung untuk bahu-membahu membangun Indonesia. Dan di pidatonya tadi Pak Prabowo juga menguapkan kalau Pak Jokowi itu adalah seorang pemimpin, sosok pemimpin yang begitu cinta dengan Indonesia, yang begitu cinta dengan rakyat Indonesia. Jadi Pak Prabowo juga mengingatkan kita jangan mau dipecah belah dan diadu domba karena banyak pihak-pihak atau negara-negara lain yang tidak suka dengan kemajuan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan bahwa Pilpres ini adalah siklus 5 tahunan. Jadi siapapun calon presidennya, siapapun jagoan kalian, siapapun nanti yang menang, itu semuanya adalah hal biasa. Dan itu adalah siklus 5 tahunan saja. Jadi siapapun yang menang nanti tentu itu adalah pilihan dari rakyat, dan kita harus mendukung pemerintahan itu agar bisa membangun Indonesia jauh lebih baik, Indonesia jauh lebih maju. Kemudian ini sudah masuk dan menjelang tahun politik. Saya titip karena suasana sudah mulai hangat. Meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi, entah itu pilpres, entah itu pemilu, hangat itu biasa. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan. Agar terus terjaga suasana yang damai. Agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar, nggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh calonnya 3, masa minta menang semua. Jadi Bapak siapa tadi? Pak Irwansyah. Pak Irwansyah nanti kalau nyalonin wali kota di Batam, bisa menang, tapi juga bisa kalah, hati-hati. Jangan mintanya menang terus. Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan itu dimulai dari unit yang terkecil, yaitu desa.